Posisi Indonesia saat ini, ibarat anak tengah yang lagi kejepit di antara dua raksasa dunia yang lagi berantem hebat, Amerika Serikat dan Cina. Banyak yang bilang, kenapa sih Indonesia nggak milih pihak aja, kayak Jepang atau Korsel gitu, yang langsung nempel ke Amerika, terus jadi makmur dan terbang teknologinya. Tapi pertanyaannya, apakah benar sesederhana itu? Apakah kita ini cuma penakut yang nggak berani milih? Atau sebenarnya kita ini pemain paling jenius? Hari ini kita bakal bedah kenapa Indonesia pilih jadi netral mampus, dan kenapa posisi jomblo ini justru yang bikin kita jadi rebutan dunia. Kita mulai dengan bahas tetangga kita dulu, Jepang dan Korea Selatan. Lo pasti sering dengar kan kalau mereka maju karena mereka sekutu Amerika Serikat yang sangat setia. Secara kasat mata, memang benar, pasca Perang Dunia Kedua, Amerika itu kayak ibu peri buat mereka. Amerika kasih modal, buka pasar, dan yang paling penting, kasih perlindungan militer. Tapi ada satu hal yang jarang dibahas di buku sekolah. Nggak ada makan siang gratis di dunia politik internasional yang keras. Jepang dan Korsel itu bisa maju karena mereka rela tukar guling kedaulatan mereka sendiri. Di sana ada pangkalan militer Amerika Serikat yang sangat besar. Artinya apa? Kalau Amerika bilang A, mereka susah buat bilang B. Ingat kejadian tahun 1985 yang namanya Plaza Accord itu bukti nyata mereka nggak bebas. Waktu itu ekonomi Jepang lagi jaya-jayanya dan mau nyalip Amerika. Apa yang dilakuin Amerika? Mereka gertak Jepang buat tanda tangan perjanjian yang bikin mata uang yen jadi mahal banget. Hasilnya, ekonomi Jepang langsung jalan di tempat selama 30 tahun. Mereka nurut, karena kalau ngelawan, payung pelindung militernya bakal ditarik. Ibaratnya nih, Jepang dan Korsel itu kayak orang kaya yang tinggal di perumahan elit, tapi kunci gerbangnya dipegang sama satpam kompleks, bukan sama mereka sendiri. Mereka punya plafon dan punya batas maksimal, seberapa boleh mereka kuat. Mereka dapat teknologi chip, tapi tiap beberapa tahun, mereka harus setor investasi balik. Sedangkan kita, Indonesia, dari dulu itu punya prinsip bebas aktif yang sangat kuat. Kita ini tipe orang yang milih tinggal di rumah sendiri, yang mungkin catnya belum rapi, tapi kuncinya kita kantongin sendiri. Kita nggak mau ada pangkalan militer asing. Buat Amerika, negara yang mandiri banget kayak kita ini, nakutin. Sekarang kita masuk ke inti masalah yang lagi panas sekarang. Nikel dan baterai kendaraan listrik. Indonesia itu sekarang lagi pegang berasnya dunia masa depan. Nikel kita paling banyak di seluruh planet ini. Amerika butuh nikel kita buat bikin baterai mobil listrik mereka biar nggak kalah saing sama produk China. Tapi Amerika ini tipe temen yang banyak banget syaratnya kalau mau kerjasama. Mereka bikin aturan namanya Inflation Reduction Act. Intinya Amerika bilang, Indonesia boleh jualan nikel ke sini. Dapat insentif pajak, asal jangan ada keterlibatan perusahaan Cina di dalamnya. Ini yang bikin kita dipaksa milih pihak. Masalahnya, yang bangun smelter di Indonesia dan bawa teknologi pengolahan nikel itu mayoritas perusahaan Cina. Mereka udah naruh duit triliunan sebelum Amerika sadar kalau nikel itu penting. Kalau kita nurutin Amerika, kita harus depak Cina. Itu namanya cari ribut sama tetangga yang udah bantuin kita bangun dapur dari nol. Cina juga bukan malaikat. Mereka mau kita tergantung sama teknologi dan tenaga kerja mereka. Tapi Cina punya satu kelebihan. Mereka nggak banyak nuntut soal standar lingkungan atau standar politik yang ribet kayak Amerika. Mereka prinsipnya yang penting duit jalan dan barang jadi. Inilah kenapa Indonesia dikritik China pas kita nego. Pasti ada yang nanya, kok Amerika berani kasih teknologi chip ke India atau pabrik Apple ke Vietnam? Kenapa Indonesia nggak dikasih hal yang sama? Jawabannya cuma satu kata, musuh. India dan Vietnam itu punya musuh yang sama-sama Amerika, yaitu China. India pernah berantem fisik di perbatasan gunung sama Cina. Vietnam punya sejarah perang ribuan tahun sama Cina. Jadi pas Amerika kasih teknologi ke mereka, Amerika percaya teknologi ini nggak bakal dikasih ke pihak lawan. Sedangkan kita, Indonesia itu terlalu baik sama semua orang. Kita protes soal Natuna, tapi besoknya kita masih bisa kerjasama bikin proyek kereta cepat.
Buat Amerika, ini bikin mereka parno sendiri, mau kasih teknologi rahasia. Mereka takut kalau kasih teknologi grade A ke Indonesia, minggu depan dicontek atau dipakai bareng sama China. Tapi, disinilah letak kehebatan kita yang sebenarnya kita ini berdikari dan benar-benar berdiri di atas kaki kita sendiri tanpa bantuan bodyguard. Kita nggak dapet hadiah teknologi gratisan karena kita emang nggak mau jual musuh. Kita mau maju dengan cara kita sendiri. Vietnam dapat pabrik Apple, tapi mereka nggak punya sumber daya alam buat masa depan. India dapat teknologi jet, tapi mereka harus selalu siap perang di perbatasan mereka yang sangat panas. Indonesia punya nikel, punya tembaga, punya pasar, 280 juta orang, dan yang paling penting, kita punya kedamaian. Kita nggak punya bodyguard kayak Jepang, tapi kita juga nggak punya majikan. Kita ini solo player yang lagi naik level, lewat jalur paling susah, tanpa bantuan modal atau proteksi dari raksasa manapun. Ingat nggak, pas kita dilarang ekspor nikel mentah, dunia protes, kita dibawa ke WTO, kita bahkan dinyatakan kalah secara hukum internasional. Tapi kita tetap bilang enggak, kita tetap tutup kerannya. Itu bukan perilaku negara penurut, sobat. Itu perilaku negara yang tahu kalau mereka punya kartu as yang sangat kuat di tangan. Menjadi netral mampus itu sebenarnya capek banget dan penuh tekanan. Kita sering ditekan, sering dianaktirikan, dan sering dianggap nggak punya pendirian oleh negara lain. Tapi coba lu pikir lagi, mana yang lebih hebat? Negara yang maju karena disuapi, atau negara yang tiap langkahnya adalah murni keputusannya sendiri, tanpa campur tangan asing? Jepang dan Korsel adalah bukti kalau nurut bisa bikin kaya raya. Tapi Indonesia adalah bukti kalau merdeka itu harganya mahal. Dan kita sanggup bayar harganya. Kita nggak butuh jadi sekutu Amerika buat jadi kuat. Dan kita nggak butuh jadi pengikut Cina buat jadi makmur. Kita adalah Indonesia yang berdaulat penuh. Lain kali kalau lo dengar berita Indonesia dikritik Amerika atau diprotes Cina, jangan langsung mikir kita lemah. Justru sebaliknya, itu tandanya kita lagi penting-pentingnya buat dunia. Karena cuma pemain besar yang bakal diperebutkan oleh pemain besar lainnya. Lo cuma perlu bikin kubu lo sendiri yang saking kuatnya, sampai mereka yang butuh. Terima kasih udah dengerin cerita tentang negara netral mampus kita, yang sebenarnya keren banget ini. Gua harap video ini bikin lo makin bangga sama jalur mandiri yang kita ambil. Kita mungkin belum punya pabrik chip tercanggih, tapi kita punya kedaulatan yang nggak bisa dibeli pakai ribuan triliun investasi manapun.